Dari tahun 1993 sampai sekarang, dekade demi dekade telah dilalui. Ini adalah produk selebrasi yang ke-30 tahun dari Ducati Monster. Produk untuk memperingati 30 tahun eksistensi, kemajuan teknologi, dan juga evolusi dari Ducati Monster. Ini gue perkenalkan ya guys, Ducati Monster 937 30th Anniversary. Oke guys, ini dia Ducati Monster 937 30th Anniversario atau yang 30th Anniversary. Jadi kalau kita dengar Ducati ya, jadi Ducati itu memang top of the line-nya memang Panigale. Tapi yang kedua adalah Ducati Monster. Nah, jadi kalau kita ngomongin soal Ducati, pasti kita berbicara banyak soal Panigale dan juga Monster. Nah, eksistensinya yang udah 31 tahun ini, Ducati Monster membuktikan bahwa peminat sama yang suka sama Ducati Monster ini masih ada atau bahkan bertambah. Karena memang Ducati Monster ini adalah salah satu motor dari Ducati yang nyaman digunakan karena dia naked bike dan juga biasanya dia jadi jauh lebih nggak sepanas motor fairing. Sejarah Ducati Monster itu dimulai dari tahun 1993 ya guys ya, dengan mesin 90 derajat V-twin engine, desmodromic valve dan juga turbulent frame. Ducati Monster ini awal-awalnya start bahkan dari varian 400 cc hingga sampai ada yang 1198 cc ya, dan merupakan salah satu memang varian motor Ducati yang terlaris karena naked bike dan sangat santai untuk dikendarai. Nah, Ducati Monster yang akan kita bahas kali ini adalah Ducati Monster 937, yaitu adalah Ducati Monster terbaru yang dikeluarkan sama Ducati, yaitu tahun 2021. Jadi kalau sebelum-sebelumnya Ducati Monster yang kalian lihat pasti bentuknya agak sedikit lebih besar, lebih gemuk kan. Sedangkan 937 ini memang didesain memang dia lebih slim. Sehingga 937 ini punya karakteristik Monster beda dengan tahun-tahun yang sebelumnya. Jadi kalau tahun-tahun sebelumnya atau Ducati Monster versi yang lama itu memang lebih gemuk dan lebih besar kelihatannya. Kalau yang ini memang slim sekali ya, dan memang untuk kita bawa itu memang lebih nyaman sekali untuk dibawa dalam perkotaan. Nah, jadi untuk memperingati 31 tahun Ducati Monster, jadi Ducati itu memutuskan untuk bikin versi special edition-nya di Ducati Monster 937. Nah, kali ini kita mau bahas sebenarnya apa sih yang bikin dia berbeda dengan Ducati Monster 937 lainnya. Jadi kalau kita udah pernah bahas 937 SP yang waktu itu merah, dia memang berbeda sama Ducati Monster 937 yang base, yaitu terletak di beberapa parts seperti kayak knalpot, lalu steering damper. Nah, sedangkan ini keluar lagi yang limited edition untuk 30th Anniversary yang akan kita lihat perbedaannya apa sama yang SP. Yuk, mari kita lihat lebih dekat. Oke, kalau dari segi mesin masih sama ya guys ya. Jadi speknya masih sama, yaitu mesin dengan 937 cc, power 111 HP, dan bobot motornya 175. Cuma kalau bobot motor kayaknya dia lebih ringan ya, karena ada beberapa parts yang memang sudah datang dari bawaan si Anniversary ini yang lebih ringan, nanti akan kita bahas. Sedangkan kalau untuk motor sebenarnya 900 cc, motor ini termasuk cukup ringan ya untuk dibawa. Oke, mari kita bahas. Yang pertama, yang beda dari 937 lainnya adalah yang pertama pasti adalah livery-nya. Memang livery ini dibuat khusus untuk 30th Anniversary. Nih kita bisa lihat dari depan, bahkan dari windshield-nya, ini beda sama yang sebelumnya. Ini udah ada bendera Italia di depan. Ini sih diklaim sama Ducati katanya windshield khusus untuk 30th Anniversary ini. Tapi ini memang livery-nya manis banget. Ini menarik garisnya dari depan sampai ke buntut belakang. Itu tuh garisnya manis banget, pas banget ya. Ducati abis merah, ada putihnya, sama ada hijaunya, bendera Italia. Nah, cuman hijaunya ini berbeda dengan hijau-hijau yang lainnya. Hijaunya kali ini agak sedikit warnanya rada candy. Ini tarikan garisnya semua manis banget sampai ke belakang. Livery ini ada di cover tankinya, sama ada di buntut, sama ada di single seater. Nah, lalu ini ada logo 30 derajat atau 30 tahun, dan ini dipernis ya di dalam. Jadi dia nggak bisa copot stikernya. Motor ini limited edition ya guys ya. Jadi diproduksi dengan unit yang sangat terbatas, yaitu hanya 500 unit saja di dunia. Dan Indonesia mendapat privilege untuk dapat 3 unit, dan ini adalah unit pertama yang nyampe di Indonesia, dan adalah suatu kehormatan buat Lais Motor untuk menerima unit pertama limited edition di Lais Motor ya. Jadi pemiliknya ini memang langsung kirim aja ke Lais Motor, dan suatu kehormatan buat Lais Motor bisa terima unit pertama yang ada di Indonesia. Unit yang keduanya dan ketiganya itu belum tahu kapan sampai, kata Ducati Indonesia. Jadi ini memang unit pertama langsung diantar ke Lais Motor. Nah, untuk limited editionnya sendiri itu bisa kita lihat ada di bagian segitiganya, triple clamp-nya ini ada
nomor dari si unit ini. Ini adalah nomor 371 dari 500 unit. Jadi nanti 10 atau 20 tahun kemudian, ini motor akan jadi motor yang legendaris sekali. Karena memang limited edition dan cuma ada 500 di dunia. Jadi nanti 10-30 tahun kemudian, ini pasti jadi barang investasi ya. Bakal jadi mahal banget dan jadi bakal pasti disimpan gitu. Jadi kalau kalian mau jual ke museum nanti bisa juga laku. Nah lalu selain ada plakat atau apa sih ini namanya ya, label lah ya, label dari limited edition ini. Motor ini juga dapat sertifikat khusus dari Ducati Monster 30th Anniversario. Nah jadi kalau khusus untuk pembelian motor-motor limited edition biasanya dapat dengan sertifikat seperti ini. Nah sertifikat ini juga jadi legit. Jadi kalian sebagai pemilik limited edition biasanya dapat sertifikat seperti ini. Lihat tuh, bahkan di logonya aja, monsternya, liverynya sama kayak di motornya. Tankinya merah, buntutnya hijau, ya. Monster banget. Udah gitu ada nomor rangkanya sama nomor mesinnya. Jadi memang bener-bener sesuai sama sertifikatnya dan ditandatangan juga langsung sama CEO yang menjabat di tahun ini, Claudio Domenicali. Jadi untuk memvalidasi bahwa ini adalah limited edition, bukan cacatan doang, itu sertifikatnya, lalu nomornya, limited edition keberapa, itu validasinya. Jadi motor limited edition ini pun juga nggak bisa langsung sembarang dibeli sama siapa aja gitu. Jadi untuk memiliki motor-motor limited edition, biasanya infonya kalian ini juga harus merupakan salah satu pelanggan VIP dari Ducati supaya kalian bisa memiliki motor limited edition. Jadi kalian tuh harus punya beberapa motor Ducati lain atau pernah beli Ducati supaya kalian bisa memiliki kesempatan untuk memiliki limited edition dari Ducati. Sekarang kita menuju ke bagian motor-motornya aja nih yang mau kita review. Nah, pertama perbedaan dari 937 SP adalah di velgnya. Velgnya ini udah forging. Jadi velgnya ini bukan velg casting. Velgnya ini udah forging yang diklaim kira-kira hampir 2 kilo lebih ringan daripada bawaan dari SP. Dan ini warnanya pun juga warna gold, agak kebronze-bronzan. Cakep sih kalau gue lihat ya. Palangnya agak sedikit mirip sama motor Jepang, yaitu kayak Ninja 250 FE atau Z2.5, agak sedikit mirip ya kalau gue lihat. Lalu ini shocknya juga sudah Öhlins, front shocknya sudah Öhlins. Dia juga bisa di adjust si preloadnya. Ini nanti akan kita copot kayaknya nih. Nah ini ada bisa di adjust juga dia preloadnya. Jadi untuk menyesuaikan penggunanya, biasanya dia mau lebih keras kah atau dia mau lebih empuk kah, ini bisa di adjust manual. Dan belakangnya pun juga sudah Öhlins. Kalau belakangnya sama kayak Ducati SP, Ducati SP pun juga sudah Öhlins. Tapi yang bikin berbeda dari Ducati SP adalah steering dampernya. Jadi kalau steering damper di Ducati Motors 937 yang SP, dia juga udah dapat steering damper, tapi belum Öhlins. Kalau ini sudah Öhlins. Nah, nggak tahu kenapa yang 937 SP agak kentang juga ya. Ininya nggak pakai buat Öhlins. Tapi yang 937 di Les Motor udah kita ganti waktu itu pakai yang Öhlins. Nah, lalu pengeremannya ini juga sudah full Brembo. Kalipernya Brembo Stylema. Brake hose-nya pun juga sudah braided gue lihat. Dan disc-nya sudah Brembo. Kalau yang SP kemarin belum Brembo. Ini sudah Brembo dengan diameter 320 mm. Jadi untuk diameter discnya udah besar, 320. Oke, lalu si knalpotnya juga sama dengan yang SP, yaitu dia sudah dapat knalpotnya slip-on dari Termignoni dengan tipe dual gun atau yang keluarnya dua seperti ini. Nah, cuman karena motor-motor Eropa sudah sertifikasi Euro 5, nah dia masih ada si katalistiknya. Cuma katalistiknya ini akan kita ganti, jadi knalpot ini akan kita buat jadi 3/4 supaya suaranya lebih keluar, lalu performanya juga lebih dapat. Ini akan kita ganti si mid pipe-nya aja. Dan karena memang Termignoni juga udah identik banget ya sama si Ducati. Oh iya, lalu bannya ini juga udah dari sana udah dapat Pirelli Rosso 4. Depan 120 dan belakangnya 180. Jadi bawaannya udah ukurannya segitu. Nah, lalu yang gue lihat lagi yang berbeda adalah di beberapa part karbon yang udah langsung dapat dari si Ducatinya. Pertama, ini ada front fender atau spakbor depan. Spakbor depannya dia sudah karbon, sama hagernya pun juga sudah karbon. Jadi karbon itu identik dengan motor-motor yang high-end. Jadi motor-motor limited edition atau motor-motor special edition biasanya selalu dibedakan dengan part-part karbonnya. Jadi memang kalau motor mau keren, memang motor mau mewah, memang selalu harus ada karbonnya. Lalu gue lihat lagi ya, apalagi. Dan motor ini pun juga akinya sudah lithium ion ya. Jadi dari secara bobot aki pun juga sudah dikurangin, lebih ringan kalau lithium. Nah, joknya pun juga joknya special edition. Joknya juga ada bordir atau ada bordir 30 anniversary-nya juga di sini. Lihat ya, mewah banget. Joknya itu bukan jahitan gini. Maksudnya ini ya, garis-garisnya itu bukan jahitan, tapi dia tuh kayak di emboss. Nah, single seater ini juga kalian nggak perlu khawatir kalau misalnya beli dan kalian butuh boncengan. Dia tuh juga dikasih jok belakangnya juga yang bisa kalian ganti.
Sama jok belakangnya juga kayak modelan embossan gitu. Detail banget ya, sampai jok-joknya aja tuh dipikirin seperti ini. Jadi tinggal copot aja single seaternya, terganti pakai si joknya ini. Kalau yang SP itu dia warna merah. Oke. Nah, yang terakhir adalah elektronik teknologi yang ada di motor ini. Nah, pertama kita lihat dulu ya, speedometernya udah TFT, jadi semua layarnya udah besar. Motornya ABS, ada Ducati traction control juga, bahkan ada Ducati wheelie control bahkan. Ya, ini bisa kita ubah dan juga ada mode-nya, ada 3 riding mode. Ini ada riding mode ada 3, wet, road, sama sport. Dan yang gokilnya lagi di motor ini itu sudah ada launch control dan quick shifternya itu sudah up and down. Jadi motor ini untuk kita bawa harian, untuk kita bawa kenceng juga udah enak banget sih ya. Teknologinya sudah sangat mumpuni untuk di motor ini. Nah, dan di kunci Ducati Monster 937 yang terbaru ini, dalamnya ini di kuncinya sudah ada immobilizer-nya atau ada chipnya. Ini info dari Ducati Indonesia. Jadi kalau kunci-kunci Ducati yang lama tuh nggak ada modelan kayak gininya ya. Jadi dia polos aja gitu. Yang baru ini dia sudah ada chip di dalamnya. Jadi tadi gue juga udah dipesan sama bagian dari Ducati Indonesia. Kuncinya jangan digabung, katanya jangan ditempel, karena kalau ditempel bisa error. Chipnya saling bertemu gitu. Nah ini dia guys, motor yang baru nyampe di Lais Motor, New Family. Ini adalah Ducati 937 38th Anniversary. Dan motornya keren banget, kita juga udah nggak sabar untuk mengeksekusi motor ini ya. Motor ini udah siap jajan lucu. Speknya pun juga bakalan gokil banget. Nah sebelum gua akhiri video ini, ada baiknya kalau kita dengar dulu suaranya ya. Nanti setelah selesai kita akan coba launch controlnya dan lain-lainnya ya. Kayaknya asik banget nih motor yang ini. Ada wheelie control, Ducati traction control. Oke guys, nggak usah digeber lah guys ya. Suaranya soalnya nggak asik. Jadi nanti akan kita ganti mid pipe-nya supaya jadi lebih kencang suaranya, sama tarikannya pun juga jadi jauh lebih oke. Nah ini dia guys, review dari Ducati 937 38th Anniversary Limited Edition dan unit pertama di Indonesia yang sampai ke Lais Motor. Nanti di stay tune aja, akan kita apain ini motor. Kalian inget-inget ya, ini motor tuh kayak gimana standarnya. Jadi nanti ketika sudah selesai kita review, kalian bisa kasih nilai nih, seganteng apa motor ini setelah jajan lucu. Atau enggak kalian juga bisa komen nih, kira-kira apa lagi sih yang bisa diganti di motor ini pastinya. Oke guys, thank you yang udah nonton, thank you juga yang udah stay tune di Lais Motor YouTube channel. Thank you so much. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe Lais Motor YouTube channel. And I'll see you again in the next video. Bye-bye.